Shalom, bisa lambaikan tangannya semua, Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mengikuti ibadah ibadah online kami pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius, patsalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17. Matius patsalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, beberapa kali Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya mereka yakin bahwa Dia betul-betul sudah bangkit dan hidup. Namun demikian, saudaraku, Alkitab mencatat beberapa di antaranya ragu-ragu. Beberapa di antaranya ragu-ragu. Yang percaya Yesus bangkit, yang percaya Yesus itu hidup, maka ditandai dengan satu ekspresi, yaitu mereka menyembahnya. Mereka menyembahnya. Saya percaya kalau kita percaya, kita akan menyembah. Tapi kalau tidak percaya, nggak mungkin kita mau menyembah. Di dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Kata proskuneo itu artinya berlutut, sujud, menyembah, sampai dahi ini menyentuh tanah. Satu ekspresi pengagungan, penghormatan kepada pribadi yang disembah. Ada yang membuat satu perbedaan antara pujian dan penyembahan. Pengertiannya, kalau pujian kita bisa lakukan dari jarak yang jauh. Dari sini saya bisa memuji Bapak Presiden kita dengan hasil karya pekerjaannya yang sudah dia lakukan sampai saat ini. Dari jauh saya bisa memuji dia. Tapi kalau menyembah, itu harus dari dekat. Dan ingat saudaraku, hanya kepada Tuhan kita boleh menyembah. Amin saudara. Menyembah harus dari dekat. Kalau sistem negara kita itu kerajaan, ya rakyatnya harus menyembah raja. Saudara yang kasih Tuhan, yang percaya menyembah. Yang ragu-ragu tidak menyembah. Saudara, walaupun Yesus sudah berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, banyak yang masih ragu-ragu. Mereka sudah melihat, tapi masih tidak percaya, masih bimbang, masih ragu-ragu. Bahkan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Rasul Thomas berkata apa? Kalau aku tidak mencucukkan jariku di lambungnya yang tertikam tombak, tangannya yang berlubang paku, aku tidak percaya. Saudaraku, ternyata di sini kita melihat, sudah melihat pun masih ragu-ragu. Banyak orang Kristen yang seperti ini, saudaraku, pada akhir zaman ini. Mereka menuntut, kalau aku nggak ngalami, aku nggak percaya. Kalau aku nggak lihat mujizat Tuhan dengan mata kepala sendiri, aku nggak percaya. Saudara, kenyataannya, walaupun sudah berkali-kali ngalami pertolongan Tuhan, berkali-kali ngalami mujizat Tuhan, melihat sendiri, merasakan sendiri, masih banyak yang ragu-ragu. Masih banyak yang bimbang dan tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ini kenyataan hari-hari ini, saudaraku. Nah, saya berdoa setiap kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita mau masuk dalam golongan yang pertama tadi, yang percaya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Walaupun kita belum melihat. Alkitab juga berkata, Yesus sendiri berkata, kamu melihat, kamu percaya, tapi berbahagialah walaupun kamu tidak melihat, namun percaya. Hari ini saudaraku, kita nggak lihat wujud fisiknya Yesus. Bahkan sebagian saudara mungkin kalau diminta untuk mendeskripsikan atau menceritakan pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, mungkin bingung juga apa ya pertolongan Tuhan ya. Apa yang mujizat Tuhan ya? Mungkin Anda selalu berpikir yang namanya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan,
perkara-perkara yang fantastis, perkara-perkara yang heboh begitu. Padahal kita bisa bangun pagi, kita menghirup udara segar hari-hari ini. Kalau kita mau jujur itu pun bagian dari pertolongan dan mujizat Tuhan. Anda bisa gerakkan tangan Anda bisa bangun dan melihat keluarga kita masih utuh hari ini, itu pun bagian dari mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya. Tapi seandainya Anda masih belum melihat hal-hal seperti itu dalam pengertian yang benar, saya berdoa, saudaraku, seusai dari ibadah ini, Anda mendengar firman Tuhan ini, tidak ada seorang pun dari kita yang pulang dari tempat ini, atau yang ada di rumah yang dengar firman Tuhan hari ini, masih ragu-ragu bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin semua kita percaya, yakin dengan bulat hati, percaya yang utuh, betul-betul bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia layak untuk disembah. Walaupun Anda belum mengalami secara pribadi, tapi Anda percaya, walaupun Anda belum melihat, Anda percaya, berarti Anda masuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Ini firman Tuhan. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan rindu setiap kita hidup dalam satu kepastian. Hidup dalam satu keyakinan. Karena orang yang ragu-ragu itu enggak enak. Enggak tenang hidupnya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, kita lihat dulu sekarang di dalam Mazmur 26 ayat yang pertama. Mazmur 26 ayat yang pertama. Alkitab berkata demikian. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Nah, jadi saudaraku, kalau kita percaya, ya jangan ragu-ragu. Kalau Anda masih ragu-ragu, berarti belum percaya. Saya ini tipe orang yang sebetulnya peragu, saudara. Ya. Orang yang ragu-ragu sulit dalam membuat keputusan. Mudah goyah. Tidak memiliki ketetapan hati. Jadi bagi saya satu perjuangan ketika saya mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Segenap hati, sepenuh waktu. Saya perlu membutuhkan sebuah konfirmasi. Bahkan bukan hanya satu kali konfirmasi, berkali-kali konfirmasi untuk membuat saya yakin betul akan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi kalau kita percaya, ya kita jangan ragu-ragu. Kalau Anda masih ragu-ragu, berarti Anda belum percaya. Anda belum yakin. Kalau kita ingin memiliki iman yang benar, percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita perlu membaca Alkitab. Kita perlu merenungkan firman. Kita perlu, saudaraku, beribadah bersama-sama. Karena dari situ kita diyakinkan, kita diingatkan, kita mendapatkan satu kepastian, mendapatkan jawaban atas doa-doa kita, atas apa yang kita percayai. Nah, ini bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Seperti Daud, dia percaya dan dia tidak ragu-ragu. Lihat ayat berikut ini. Saya yakin harusnya ayat ini membuat Anda semakin yakin dan percaya tidak ada seorang pun yang ragu-ragu lagi akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saya ingin Anda menggarisbawahi beberapa penekanan yang saya mau tambahkan di sini. Perhatikan kata "aku menyertai". Siapa aku di sini? Tuhan. Aku menyertai. Wow, dahsyat. Kalau Tuhan menyertai, nggak ada yang perlu kita takutkan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Dia pemilik alam semesta. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bumi tumpuan kakiku.
Langit tahtaku, kata firman Tuhan. Gak ada yang perlu kita khawatirkan sebetulnya. Tuhan berjanji menyertai. Memang Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak berjanji laut selalu tenang. Tapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai. Doa itu memang tidak selamanya menyelesaikan persoalan kita. Tapi percayalah, doa itu akan memberikan kita kekuatan menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan ini. Ini yang harus kita percayai karena Tuhan menyertai. Dikatakan lagi, ya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Berarti kan aku menyertai, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Hafalkan ayat ini, ucapkan setiap hari bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini mulai khawatir, Anda mulai takut, Anda bimbang, Anda cemas menghadapi kehidupan ini, menghadapi krisis-krisis kehidupan ini. Baca ayat ini, renungkan ayat ini, hafalkan ayat ini, anggap aja seperti minum obat begitu. Ya, kalau obat sehari 3 kali, ucapkan ayat ini sehari 3 kali. Bila perlu di print, tempel di kamar kita, di meja rias kita, di kaca, di depan kita. Tiap kali Anda bercermin, Anda mungkin menata rambut Anda lihat ayat itu, diingetin lagi. Saya punya teman di Surabaya, dia tulis di kamarnya, ya teman laki, kita pelayanan sama-sama. Saya kaget saudaraku ketika masuk ya di rumahnya, saya ngobrol dengan dia, saya lihat di pintunya itu tertulis, no Bible, no breakfast katanya, saudara. Enggak ada Alkitab, enggak ada makan pagi. Belum baca Alkitab, enggak boleh makan pagi. Kira-kira berani enggak kita tulis itu di rumah kita masing-masing, di kamar kita masing-masing? Pura-pura enggak dengar semua, saudara. Ya, biasanya bangun pagi langsung makan apa, minum apa. Tapi teman saya ini punya komitmen, no Bible, no breakfast. Enggak baca firman Tuhan, enggak makan pagi. Artinya bagi dia, makanan rohani itu lebih penting daripada makanan jasmani. Amin. Dia menempatkan prioritas Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Salah satu bagian favorit di dalam Alkitab elektronik yang ada di handphone saya, yaitu saudaraku kalau lihat di situ ada renungan. Nah saya mengikuti itu renungan. Dan memang ayatnya pendek, biasanya saya tambahin nanti di perjanjian baru. Kalau ayat yang dipakai perjanjian baru, saya setelah baca itu, ayat itu, renungan itu, saya baca perjanjian yang lama. Saudara, Anda harus betul-betul bergaul dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Karena keyakinan itu bisa muncul ketika kita bergaul karib. Saya yakin ketika kita menjalin satu hubungan bisnis. Kalau kita baru kenal sebentar, lalu Anda mempercayakan harta Anda, aset Anda, kemungkinan besar kita akan ditipu. Kita perlu kenal dulu kalau kita ingin berdagang, kita ingin membuat satu usaha, kenal dulu sampai Anda yakin. Baru kemudian kita mulai bertransaksi. Kita mulai mempercayakan harta kita. Kita mempercayakan bisnis kita. Kita mau cari karyawan, karyawati, pasti cari yang bisa dipercaya, betul? Kalau Anda ragu-ragu perlu berdoa lagi. Minta hikmat Tuhan lagi. Sampai betul-betul Anda yakin, mantap, baru lakukan. Alkitab mengatakan kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan, orang bilang jangan gerusa-gerusu.
Memang saudaraku, keraguan-raguan itu bagian dari proses untuk membuat satu keputusan. Tapi jangan berlama-lama. Ya. Ada orang yang ragu-ragu, tapi sebetulnya keraguannya itu membuat dia belajar untuk lebih teliti, untuk lebih hati-hati. Boleh, saudaraku. Tapi ada satu titik tertentu di mana Anda harus punya satu keyakinan, make decision. Apalagi ketika Anda sudah menjadi pemimpin di perusahaan, pemimpin keluarga, pemimpin saudaraku di RT kita, di kampung kita barangkali. Orang menggantungkan jawabannya daripada kita. Seperti saya katakan tadi, saya ini tipe orang peragu, jadi ada banyak hal dalam kehidupan saya, kadang saya bimbang dalam membuat keputusan. Tapi saya bersyukur, saudaraku, Tuhan latih saya. Jangan berkata bahwa enggak pernah gagal, oh pernah. Gara-gara saya ragu-ragu, akhirnya saya kehilangan berkat Tuhan yang luar biasa, kesempatan Tuhan yang luar biasa. Tapi ya enggak apa-apa, harus belajar lagi, harus mau bertobat, mengulang lagi, minta hikmat Tuhan lagi. Dan itu yang membuat kita jadi makin dewasa. Nah di dalam gereja kita ini, sistem kepemimpinannya, saudaraku, kita memang sebagai gembala menjadi ujung tombak keputusan terakhir. Saya kasih contoh ya saudara, ketika saya mau beli mimbar ini ya, bukan nggak ada pertentangan loh saudara. Dan kalau saya dengerin gitu ya, pasti ada betulnya, ada positifnya dari banyak pihak lah. Ya, khususnya orang-orang dekat saya. Kenapa saudaraku? Dulu ada yang nggak setuju mimbar ini diganti. Pengennya tetap mimbar kayu. Kenapa? Bisa buat ngumpet. Nanti kalau ada yang nggak bener, bikin betulnya enak gitu. Jadi saya jadi ragu-ragu, beli nggak ya? Tapi saya pikir ini kekinian ini, ya kan saudaraku? Mimbar yang kekinian ini. Saya kepingin banget udah lama, tapi harganya mahal. Ya, lumayan mahal nih satu set ini. Dan saya nggak pernah menyangka kita tiba-tiba harus memasuki fase di mana kita ibadah online. Berarti nggak ada yang bisa ditutupi. Kita dituntut untuk sempurna, nggak boleh maju ke depan sini. Maaf kata ya, waduh, resletingnya belum ditutup misalkan saudaraku. Udah nggak ada ampun dah, udah nggak ada ampun, udah transparan semua. Ya. Mungkin, aduh sabuknya kurang kenceng, jadi gimana nih? Mau gak mau kita mesti dituntut untuk lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nggak ada sembunyi-sembunyi di balik mimbar. Saya masih bingung hari-hari ini kalau ada yang berdoa, Tuhan sembunyikan kami di balik salib-Mu. Saya bingung, ayatnya di mana ya? Salib buat umpet-umpetan gitu loh maksud saya. Saya masih bingung aja sih. Saya pernah diskusi dengan teman-teman yang ikut doa puasa hari Kamis, kami sebutnya sekarang menara doa. Saya sempat share itu, ya. Ibu Vivi pernah kasih masukan bagus kepada saya. Pak, itu maksudnya begini loh, supaya kita ini sembunyi di balik kemuliaan Tuhan. Kan salib itu simbol kemuliaan Tuhan. Oh, silahkan. Ya. Jadi saya orangnya nggak terlalu kaku-kaku banget gitu ya. Oh ya nggak apa-apa lah, pengertiannya maksudnya begitu, boleh. Ya. Tapi salib itu Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita pikul salib setiap hari. Salib itu dipikul. Ya, bukan buat umpet-umpetan. Ya, mimbar juga sama, bukan buat umpet-umpetan, saudaraku. Nah, saudara, ketika saya akhirnya buat keputusan beli gitu ya. Memang harganya mahal, tapi hari ini saya puas, saudaraku. Saya senang gitu ya. Kelihatan bening dan lalu buat teman-teman yang di mimbar ini tertolong nih, karena mimbarnya transparan begini, kita bisa kasih monitor di depan, sehingga menolong WL untuk bisa lihat lebih jelas. Selama ini agak jauh monitornya. Jadi wah puji Tuhan berarti nggak salah. Dalam beberapa hal, ya sampai dengan soal pembelian gedung yang kita sedang bergumul untuk kita selesaikan pembangunannya, pelunasannya. Saudara nggak gampang. Kalau Anda sudah mulai jadi pemimpin, Anda harus
punya satu ketetapan hati, keyakinan. Makanya orang tua beri kesempatan buat anak-anak kita berkembang juga, jangan didikte terus. Pakaian didikte, milih pakaian didikte. Nanti mau apa didikte, harus begini, harus begitu. Lama-lama anak-anak kita nggak punya keyakinan. Lalu bergantung kepada keputusan orang tua. Padahal orang tua nggak akan bisa selama-lamanya menemani anaknya. Satu kali anak-anak harus menjadi dewasa buat keputusan sendiri. Bergumul sendiri. Berdoa minta hikmat Tuhan. Loh Pak, gagal Pak, ternyata salah. Izinkan anak kita buat kesalahan supaya dia belajar dari kesalahan itu. Tugas kita harus membimbing, kita mendampingi. Supaya mereka belajar dari situ. Jangan dicaci maki, disalah-salahin, digoblok-goblokin. Ntar kalau kehilangan kepercayaan diri, sulit bergaul. Bahkan dalam dunia pekerjaan pun akan sulit dia terima pekerjaan. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita pupuk, kita bangun dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau murid-murid pada waktu itu sudah melihat saja masih ragu-ragu. Bagaimana dengan kita sekarang yang gak ngelihat Yesus seperti apa? Kehidupan makin sulit hari-hari ini. Saya khawatir makin banyak orang-orang Kristen yang ragu-ragu akan keimanannya kepada Tuhan Yesus. Akan perjalanan kekristenannya kepada Tuhan. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara mengerti dan menangkap kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini. Tuhan gak mau kita tetap tinggal dalam keraguan-raguan. Tuhan mau setiap kita memiliki satu keyakinan yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudaraku. Dan di dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Aku menyertai engkau. Aku menolong engkau. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percaya Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekarang kita lihat Yakobus pasal yang pertama. Ayat 6, kemudian ayat yang ke-8. Ayat 6, kemudian ayat yang ke-8. Kita lompatin aja ayat yang ke-7 ya. Kita langsung lihat poinnya yang saya mau sampaikan. Yakobus pasal yang pertama, ayat 6, kemudian ayat yang ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati, katakan sama-sama apa? Tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini yang saya katakan tadi. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ayat yang ke-6 mengingatkan kita semua. Coba ditampilkan lagi ayatnya. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Bukan dalam keraguan-raguan apalagi nggak percaya. Tuhan hanya bisa menjawab sejauh doa-doamu. Pernah dengar kalimat itu? Tuhan hanya bisa menjawab sejauh doa-doamu. Doamu bagaimana? Ya. Nah dikatakan memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saya sering lihat namanya gelombang laut ya, yang kita lihat di televisi, atau Anda pernah pergi ke Bali, lihat yang namanya gelombang laut yang menuju ke pantai. Ya saudaraku, tapi saya punya pengalaman betul-betul ada di tengah laut, lalu ada badai dan gelombang yang tinggi. Pada waktu saya dengan beberapa teman, kita melayani satu gereja di Karimun Jawa beberapa tahun yang lalu. Memang enggak full kita ministry, kita juga ada waktu untuk rekreasi di sana. Nah, waktu berangkat lancar-lancar aja saudaraku, kita naik kapal cepat, cuman 2 jam. Seneng banget saudaraku, waktu berangkat saya menikmati perjalanan itu dan punya pikiran, one day aku pingin balik lagi ke Karimun Jawa. Tapi waktu pulang saudaraku, pagi-pagi kita sudah packing, kita sudah siap-siap mau pulang.
kita lihat awan tuh gelap banget saudara. Kebetulan hotel tempat kami menginap itu di pinggir pantai begitu ya, jadi kelihatan banget gitu. Nah saudara, awan gelap, angin kenceng banget saudaraku. Lalu pemilik hotel itu kasih informasi kepada kami, kemungkinan kapal tidak akan berlayar. Istilahnya begitu ya, kapal tidak akan beroperasi menuju ke Jepara. Waduh, gimana nih? Kita udah di Karimun nih. Ya. Katanya kapalnya enggak balik. Lalu saya jadi ingat beberapa informasi dari teman-teman saya, orang kalau pergi ke Karimun itu harus siap iman, siap dompet, uang yang cukup. Karena kadang bisa berangkat, enggak bisa pulang. Katanya gitu saudaraku. Ya, waduh. Enggak bisa pulangnya kenapa? Ya itu, cuaca enggak menentu. Ada yang sampai 1 minggu enggak bisa pulang, padahal rencana cuma 3 hari 2 malam. Kalau yang punya duit bisa naik pesawat, ada helikopter, sewa. Ada gitu kejadian begitu, sewa helikopter pulang gitu ya. Nah kita ini kan rombongan. Ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Kita harus tunggu sampai memungkinkan untuk kita pulang. Tapi pagi itu terus saya menghadap ke laut. Saya angkat tangan, saya doa, Tuhan dalam nama Yesus. Firman-Mu yang berkata Engkau memberikan kami kuasa. Firman-Mu berkata kalau Engkau percaya, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan, kata Yesus. Saya angkat tangan, saya berdoa supaya badai itu berhenti. Supaya angin itu menjadi teduh, gelombang menjadi teduh. Saudara, kita terus tunggu informasi dari kapten kapal. Terus muncul lagi informasi, oke kita akan berangkat, tapi tunggu 2 jam lagi. Wah oke lah, lumayan lah. Tadinya di cancel keberangkatannya dan tidak jelas kapan bisa pulang, ada sedikit kemajuan. Cuman molor 2 jam, oke lah. Ya nggak apa-apa, kita nunggu saudaraku. Itu masih saudaraku, hujan rintik-rintik, gelombang tinggi saudaraku 2 meter saudaraku. Anginnya kencang saudaraku. Ya. Lalu singkat cerita 2 jam kemudian betul saudaraku, cuaca mulai cerah. Tapi saya masih melihat gelombang itu saudaraku. Terus gitu ya, agak lumayan tinggi saudaraku gelombangnya. Berangkat, wah akhirnya kita bisa naik ke kapal semua. Kapten kapal berkata, kita akan berangkat pulang ke Jepara. Semangat saudaraku, seperti berangkatnya semangat. Ya, tapi ini semangatnya agak beda saudaraku. Kalau berangkat itu teduh, lautnya ini ngelihat angin gitu, rodok deg-degan saya saudaraku. Jujur aja, pendeta ya pendeta, tapi masih darah dan koyor saudara ya. Ada deg-degannya juga saudaraku. Dan apa yang terjadi? Pada waktu kapal itu mulai jalan saudaraku. Kapal itu harus selalu melawan arus. Jadi enggak boleh sampai gelombang itu menghantam lambung kapal. Bisa terbalik saudara. Jadi kalau gelombangnya dari sana, kapal cepatnya itu arah ke sana. Nanti gelombangnya dari sana, kapalnya menggok ke sana. Terus begitu, jadi siksak. Bukan cuma siksak aja. Itu kan kapalnya kecil, saudara, kapal cepat. Itu kayak kita dibanting-banting, saudara. Kayaknya yang mau pergi Karimun bisa batal semua ini nanti. Ya, saudara, saya waktu berangkat itu jalan-jalan naik ke dek kapal, wah lihat. Waktu pulang saya duduk manis, saudara. Ya, ngelihat kayak gitu. Saya ini bisa renang lah, Bu Vera ini nggak bisa renang, saudara. Wah pikiran jelek-jelek ini kadang sudah mulai muncul macam-macam, saudara. Ngelawan itu gelombang, waduh, kuat beberapa menit kuat, saudaraku. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Saya lihat di sebelah saya, ya tiba-tiba gitu saudaraku. Ngerti ya? Udah mulai nih tanda-tanda nih ambil kantong kresek.
Ini kesalahan saya, saudaraku, saya noleh. Kesalahan fatal yang tidak akan pernah saya ulangi. Ya, saya nolehnya itu duduk, dia di sebelah kiri agak ke sana ada lorong gitu ya. Mestinya saya lihat istri saya, kenapa? Ngemil terus dia, saudaraku. Nah ini enggak ada apa-apa, saudara. Yang sana, saudara, saya lihatnya yang sana. Begitu gitu, aduh. Ya, saudara, di dalam tubuh kita ini ada sistem syaraf, namanya syaraf cermin. Sadar nggak sadar sebetulnya itu betul, saudara. Kalau enggak percaya, kalau ada teman kita menguap, tahu menguap? Bahasa Jermannya angop. Nah itu, saudaraku ya. Wah, berapa banyak kadang kita enggak sadar ikut-ikutan menguap. Itu syaraf cermin namanya. Refleks tiba-tiba ngikutin aja gitu. Ya, kadang kebaktian ini saya perhatiin juga, kalau ada yang satu gitu, nanti yang lain ikut-ikutan. Loh, emangnya kenapa? Iya kan? Lihat anak-anak kita yang masih bayi-bayi dulu, waktu masih bayi gitu ya. Kita gimana ya anak kita ngikutin. Itu namanya syaraf cermin. Ya. Nah saudara, saya lihat gitu, waduh, akhirnya saya juga begitu, saudaraku. Sampai 5 kali kata istri saya, dia ngitungin. Wah, badannya lemes semua, saudaraku. Dalam keadaan itu loh, saudaraku. Saya nih ya sempat ngomong dalam hati, kuapok, aku kapok-kapok gitu ya. Ya. Saya jadi ingat juga Power pernah nih waktu kita pelayanan ke Filipina beberapa tahun yang lalu juga gitu, waktu nyebrang itu ke kalau nggak salah ke kota apa itu, Iloilo ya. Atau dari Iloilo ke Bacolod gitu ya. Itu pokoknya nyebrang lah gitu naik kapal. Wah, Power juga gitu. Dia keluar semua. Tapi ya nggak langsing-langsing ya. Wah, saudara, saya waktu itu benar-benar, waduh, capeknya luar biasa, saudara. Benar capek, badan ini sakit semua. Saya baru ngerti betul loh yang namanya gelombang gitu. Betul-betul nggak enak, saudara. Kalau Anda hidup terus dalam keraguan-raguan, kebimbangan, hidupmu nggak akan tenang. Kita nggak akan pernah bisa menikmati. Saya sama sekali nggak bisa menikmati, saudara. Perjalanan pulang kali itu. Orang yang bimbang dikatakan seperti gelombang laut yang nggak akan tenang. Nggak bisa, kita ini nggak bisa rileks. Tuhan mau kita bisa rileks, kita bisa tenang, kita bisa tidur bahkan. Syaratnya sederhana, percaya. Makanya Yesus bisa tidur di tengah buritan kapal, di tengah-tengah gelombang yang luar biasa. Percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan perlindungan Tuhan, tenang hidupmu. Saudara, saya ingin kutip satu kalimat yang bagus sekali. Kalimat ini berkata begini, masalah di dunia ini terjadi ketika orang bodoh terlalu yakin dan orang pintar penuh dengan keraguan. Coba cerna baik-baik kalimat saya ini. Masalah di dalam kehidupan di dunia ini, ketika yang bodoh penuh keyakinan, yang pinter malah ragu-ragu. Cilaka bener, saudara. Udah bodoh, bodohnya tuh yakin, saudaraku. Ya, melakukan kebodohannya dengan yakin. Ingat, saudaraku, pepatah berkata, nila setitik rusak susu sebelangnya. Katanya kapal Titanic itu tenggelam bukan semata-mata menghantam gunungan es di Laut Atlantik. Tapi ada penelitian yang mengatakan kapal itu tenggelam karena ada satu baut yang lupa dipasang, saudaraku. Kalau menghantam begitu tapi terus itu enggak kemasukan air, masih mending. Tapi karena baut itu lupa terpasang, saudaraku. Airnya masuk. Akhirnya kapal itu tenggelam, ribuan orang meninggal. Saudara, jangan sampai kita kalah. Yang bodoh aja yakin kok.
Kita yang sekolah, yang dengar firman tiap hari, masa masih nggak yakin? Lihat tuh mujizat-mujizat itu loh. Kalau KKR, lihat. Siapa yang paling banyak ngalami mujizat Tuhan? Maaf ya. Orang-orang yang sederhana, yang dalam tanda kutip yang bodoh-bodoh, polos-polos, diundang maju ke depan, yang percaya hari ini engkau disembuhkan, mereka maju aja lugu-lugu orangnya. Pasrah bongkoan, percaya aja. Mujizat mereka yang buta melihat, tuli mendengar, banyak cerita itu saudaraku. Justru yang punya intelek pinter-pinter saudaraku, makin minteri Tuhan, makin sok pinter. Bukan percaya pada Tuhan, makin mengandalkan kekayaannya, makin mengandalkan harta bendanya. Cilaka benar saudaraku. Ayo kita mau belajar saudara dalam kehidupan ini. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita boleh makin pinter, kita boleh makin berhikmat. Anda boleh sekolah teologi, makin hebat. Gelar doktor teologi boleh engkau sandang. Tapi jangan sampai kemudian kita justru gara-gara mempelajari firman Tuhan malah jadi tidak percaya sama Tuhan. Banyak orang yang sekolah teologi keluar jadi ateis. Enggak percaya lagi sama Tuhan. Ini yang namanya kepinteran, keblinger saudaraku. Ya. Nah kita lihat sekarang saudaraku. Saya mau buat kesimpulan sederhana dengan cepat. Ya, yang pertama, orang yang bimbang tidak akan tenang hidupnya. Itu jelas tadi. Yang kedua, kesimpulan saya, mujizat hanya bagi orang yang percaya. Yang ketiga, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Hati kita yang sering berubah-ubah. Jadi jangan takut, percaya saja, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Lihat ayat yang terakhir, Ayub 42, ayat yang kedua. Ayub, fatsalnya yang ke-42, ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Dari sisi Tuhan dengar baik-baik ya, rencana Tuhan tidak ada yang gagal, bukan cuma tidak ada yang gagal, tidak mungkin gagal. Lah Pak, saya kok gagal Pak? Bukan rencana Tuhan yang gagal, kita yang gagal mentaati firman Tuhan. Kita yang gagal mempercayai janji Tuhan, kita yang gagal untuk setia. Kita berhenti menyerah, padahal mujizat tinggal selangkah lagi di depan mata kita. Saya rindu setiap kita mengerti bahwa Tuhan suka bergaul dengan orang-orang yang beriman. Tuhan hanya bisa bergerak di dalam level orang-orang yang beriman dan percaya. Dan di situ mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Yang ragu-ragu tidak akan terima jawaban doa. Tidak akan terima mujizat. Makanya Alkitab mengatakan di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar bila dengan apa? Dengan yakin. Katakan sama-sama, saya yakin. Didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Ternyata benar saja kadang gak cukup. Kita memang harus jadi orang benar. Dan pada waktu engkau berdoa, berdoalah dengan yakin. Maka itu besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.